Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Pak Rektor Prof. Yandri, Pak Menteri menitip salam khusus buat beliau ketika saya minta izin kepada beliau mau ke Padang untuk acara lain sebenarnya. Tapi itulah rektor yang cerdas ingin memanfaatkan sesuatu di kesempatan. Saya sebenarnya tidak menduga akan memberikan kuliah umum. Yang saya biasa duga itu pasti Profesor Nofriza itu dia akan minta saya untuk kuliah subuh di Masjid Al-Hakim. Jadi tadi saya didaulat untuk kuliah subuh di sana. Kalau kuliah umum saya juga nggak sangka-sangka itu ya. Terima kasih. Tapi saya yakin memang para profesor guru besar di Andalas orang yang punya nyali hebat-hebat. Ya, terima kasih maka memanfaatkan kesempatan untuk hal itu. Semua wakil rektor yang hadir pada kesempatan ini, ketua senat, para dekan, para inventor, saya tidak ingin memanggil bapak ibu dosen, para inventor karena itu adalah julukan yang terhormat dari penghasil paten. Ya, dulu disebutnya penemu. Kemudian dengan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Prof. Zen kemudian memberikan nama yang lebih terhormat, yaitu inventor, bukan penemu lagi. Kata beliau, penemu itu bisa temu di jalan juga penemu, tapi inventor nggak mungkin temu-temu di jalan. Tapi ada satu karya intelektual yang dicurahkan untuk menghasilkan sebuah inovasi atau invensi. Para pencipta di bidang hak cipta dan para pendesain di bidang desain industri, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini. Prof dan teman-teman semuanya, saya sebenarnya menyiapkan cukup banyak tadinya materi. Saya bilang ini materi harus memerlukan waktu buat 2 semester, kemudian saya cut saja, akhirnya hanya jadi sekian saja. Ya kurang lebih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang kedua, saya datang kemari sebenarnya juga ingin memberikan apresiasi secara khusus kepada Universitas Andalas, karena ketika pemberian penghargaan waktu itu, pimpinan tertinggi dari perguruan tinggi ini tidak berkesempatan hadir ke sana, diwakili sama wakil rektor 4 waktu itu, dan beliau WA ke Pak Menteri juga, dan Pak Menteri dia bilang rektor 6 Prof. Yandri yang nggak bisa datang tuh dia sudah WA ke saya. Akhirnya saya datanglah hari ini juga sekaligus untuk memberikan penghargaan yang lebih lagi. Bahkan ini kami juga luar biasa datang memberikan penghargaan secara khusus kepada Universitas Andalas. Ya, karena pasti kebanggaan itu bukan buat Andalas saja, tapi untuk seluruh Sumatera Barat secara khusus dan kami di Jakarta. Ketika kemudian saya cek data yang terbanyak itu adalah Andalas, agak kaget juga saya. Ada di bilik apa ini Andalas? Kalau gitu saya harus datang ke Andalas untuk diskusi lebih dekat lagi dengan teman-teman di Universitas Andalas. Kemudian alasan lain kita bikin kegiatan di Padang, tadi selain disampaikan juga, ini ada salah satu orang penting juga yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 26 April kemarin. Ya. Analde Andri, yang beliau adalah menjadi pemenang ketiga dalam ketepatan untuk melakukan patent searching. Ya, luar biasa. Ya. Dari sekian banyak orang, beliau berhasil menjadi pemenang ketiga dari Sumatera Barat, dari Andalas 2 waktu itu mendapatkan penghargaan. Ya, padahal Andalas dibandingkan dengan IPB di mana tempat saya berada ini relatif lebih muda. Ya, tetapi ya begitulah kurang lebih ternyata di sini di bawah kepemimpinan Prof. Yandri dengan seluruh jajarannya di sini maka bisa membawa Andalas menjadi terkenal di nasional. Harapan saya nanti ke depannya, saya sudah sampaikan kemarin juga di Hotel Santika, saya menghendaki ada seorang inventor nanti yang berasal dari Universitas Andalas
mendapatkan medal for inventors dari World Intellectual Property Organization. Apakah nanti tahun akan berikutnya? Ya, karena itu adalah penghargaan yang kita pilih dengan berbagai macam kriteria. Tapi saya yakin dengan kedekatan Ibu dengan Direktur Paten, karena itu bidangnya beliau itu, ya ngurusin itu. Tapi nggak boleh KKN udah, nggak boleh KKN, tetap dipilih secara terhormat. Yang mudah-mudahan ada yang bisa mendapatkan penghargaan itu. Kemudian pada kesempatan ini saya bawa apa yang membawa direktur saya, kemudian ada pemeriksa paten dan ada koordinator kerjasama luar negeri secara langsung tempat ini. Ini Pak Yasma, beliau sekarang dalam menjabat sebagai direktur. Beliau pekerjaannya sangat berat, direktur paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Saya sengaja minta Bapak Menteri untuk beliau jadi direktur paten karena saya tahu dulu beliau adalah pernah berasal dari Kementerian Hukum dan HAM dan belajar di beberapa tempat. Semoga nanti lebih cepat lagi proses penyelesaian dari permohonan paten. Yang kedua ada pemeriksa paten di sini, Safrizal. Beliau dulu dari MIPA, Balai Berizal. Ya. Sekarang pemeriksa paten, beliau adalah sudah menjadi pemeriksa paten utama. Kalau di perguruan tinggi itu guru besar. Ya, beliau jadi sudah melebihi angka kredit lebih dari 1000 ya, angka kredit, karena pemeriksa paten itu memang untuk naik ke jenjang lebih lanjut pakai angka kredit ya, itu adalah salah satu kebanggaan dari Andalas yang ada di Jakarta juga. Kemudian satu lagi ini ada Fajar ya, beliau bukan Andalas tetapi asli dari Sumatera Barat. Nah, kalau teman-teman nanti dari sini ingin membuat jejaring hubungan dengan kerjasama luar negeri di bidang intelektual, nah bisa nanti difasilitasi oleh begini. Ya. Dan yang terakhir ini Pak Andika. Beliau adalah lebih hebat dari saya lagi, karena beliau adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM di Sumatera Barat. Ya. Jadi kami itu kami panggil Wakil Menteri karena mengurusi seluruh kursi Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat. Dan beliau sangat dekat dengan masyarakat di Sumatera Barat, dekat dengan perguruan tinggi, apalagi dengan Universitas Andalas ini. Saya kira gitu beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan. Lanjut. Ya. Lanjut. Slide perlu berganti di sini. Agak lambat. Lanjut Pak. Pertama yang ingin saya sampaikan ini, saya tidak ingin menggunakan kata statistik bahwa ingin menggunakan angka-angka peduli terkait intelektual. Karena ini menunjukkan kepedulian daripada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat luar Indonesia ingin mengajukan terkait intelektual di Indonesia. Angka peduli ini pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Zen. Sebenarnya beliau juga tidak suka menggunakan kata statistik, tetapi menggunakan angka-angka peduli terkait intelektual. Itu adalah berapa jumlah permohonan yang diajukan ke Direktorat Jenderal terkait intelektual selama sekian kurun waktu. Lanjut. Terlalu kecil mungkin Bapak Ibu nggak lihat, ya karena memang ya. Itu adalah tren permohonan kita dalam 5 tahun terakhir dari 2017 sampai dengan 2021 ya, dicap di warna kuning itu adalah hak cipta. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di 2017 itu permohonan hak cipta kita hanya mencapai angka 11.764. Sebelumnya lebih kecil lagi. Di tahun 2015, 2016 di bawah 5.000, di bawah 6.000. Karena kita masih menerapkan sistem manual waktu itu, belum permanen secara online. Kemudian setelah kita menerapkan sistem online, bahkan moratorium online secara keseluruhan di tahun 2019, 2018, itu kita tidak menerima permohonan hak cipta secara manual. Kita membuat online, permohonan secara online, itu meningkat menjadi 30.078. Jadi peningkatannya hampir 300% dari tahun sebelumnya. Ya, dan meningkat secara terus-menerus. Di tahun 2021 kami menerima permohonan sebanyak 83.078.
Permohonan ini bisa dicapai 15 tahun di tahun 2015 dan sebelumnya. Jadi peningkatannya cukup tajam, cukup tinggi. Kemudian untuk permohonan desain industri ini sangat fluktuatif. Kemudian permohonan paten ya meningkat secara terus-menerus juga dari 2017. Tadinya kami tidak bisa mencapai angka 2 digit, selalu hanya berkisar di bawah 10.000 ya. Dan alhamdulillah mulai 2019 kita sudah mulai menerima permohonan di atas 4 digit menjadi 5 digit, puluhan ribu ya, 11.000, kemudian ada 10.000 dan 12.000. Dan untuk permohonan merek itu sangat tinggi sekali permohonannya. Ya, kami menerima permohonan di tahun 2021 mendekati lebih dari 96.000. Jadi total permohonan yang kita terima dalam 5 tahun terakhir itu cukup besar, lebih dari 1 juta 100-an ribuan permohonan. Baik. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah secara khusus angka permohonan paten di Indonesia, angka peduli permohonan paten di Indonesia. Ada 3 kategori permohonan yang kita terima. Yang pertama melalui jalur PCT, ya itu adalah patent cooperation treaty. Jadi permohonan dari luar negeri kalau ini masuk ke Indonesia selalu menggunakan metode ini, sistem ini, yaitu PCT. Kemudian ada paten sederhana dan kategorinya adalah paten. Bapak Ibu lihat bahwa permohonan yang memang relatif lebih banyak hari ini masih didominasi oleh permohonan dari luar negeri, ya, yang melalui jalur PCT. Namun demikian, kalau kita jumlah antara paten sederhana dan paten yang berasal dari Indonesia sudah melebihi daripada angka yang juga kita harapkan. Kita kendaki nanti di masa mendatang bisa sampai 20% permohonan paten itu berasal dari lokal, ya, atau bahkan lebih dari 25%. Baik. Nah kemudian ini Bapak Ibu sekalian bidang-bidang permohonan paten di Indonesia berdasarkan International Patent Classification. Jadi permohonan paten itu kita klasifikasi mulai dari seksi A sampai dengan H, human necessity sampai seterusnya. Jadi tren yang paling banyak itu adalah di human necessity dari 2017 sampai 2021. Ya, pasti para inventor akan sangat tahu apa makna-makna dari hal ini. Kalau Bapak Ibu nanti ingin lebih belajar, ya harus nanti panggil Pak Yasmon dengan timnya secara khusus untuk mengajarkan secara detail apa makna dari angka-angka ini dan klasifikasi ini. Baik. Nah, ini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bagaimana tren ya permohonan paten berdasarkan IPC ataupun berdasarkan ya IPC-nya di 5 kantor IP terbanyak mengajukan permohonan di dunia, supaya para inventor tahu juga kira-kira di mana tren ke depan ini. Ya, kalau di Cina permohonan terbanyak itu ada di bidang digital communication, itu Cina untuk nomor 1, kategori terbanyak nomor 1. Kemudian computer technology, kemudian audio visual technology. Kalau di Amerika Serikat yang paling banyak adalah computer technology, kemudian nomor 2 medical technology, kemudian yang ketiga digital communication. Kalau di Jepang yang paling banyak itu adalah electrical machinery, aparatus, energy, itu yang paling banyak kalau di Jepang. Kemudian yang ranking kedua adalah computer technology dan yang ketiga adalah pembukuan. Sampai seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tren di Cina itu seperti apa. Mereka melakukan penelitian untuk menghasilkan paten. Kemudian di Amerika Serikat, di Jepang, di Korea, dan di Jerman. Ya. Baik. Nah, kalau kita lihat dari permohonan yang ada di kancah internasional seperti tadi, di Indonesia permohonan paten yang masuk dari asing ke Indonesia itu, ini dia bidang-bidangnya. Kita bagi dalam 10 bidang terbanyak permohonan paten asing yang dikelola oleh JKI. Ya. Yang pertama itu adalah dalam hampir 4 tahun berturut-turut itu didominasi, ranking pertama adalah organic fine chemistry. Itu adalah permohonan yang paling banyak. Jadi teman-teman di bidang
kimia, ya, organic paint chemistry paling banyak. Kemudian ada digital communication yang ketiga, kemudian ada chemical engineering dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di Bapak Ibu lihat tren yang ada permohonan di Indonesia itu adalah seperti ini yang berasal dari asing. Nah, kalau yang berasal dari Indonesia sendiri seperti apa? Kalau yang berasal dari orang Indonesia sendiri, paten lokal, ya. Top 10 bidang paten lokal yang dikelola oleh DJKI. Nah, lebih banyak di Indonesia itu adalah food chemistry. Ya. Makanya kemudian kenapa berkembang banyak kuliner kali di Indonesia ya? Mungkin itu juga menjadi penyebabnya dan banyak memang makanan-makanan yang dijual ya karena memang tren daripada para inventor juga di Indonesia adalah seperti itu. Ya, hanya di 2019 itu lebih banyak 9,6%, hampir mendekati 10% adalah bidang transportasi. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Itulah Ibu Bapak Ibu bisa melihat saya ini berada pada posisi apa di tingkat nasional daripada top 10 bidang paten lokal yang ada di Indonesia. Baik. Nah, kalau kita bandingkan paten asing dan paten lokal dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir itu trennya hampir sama. Ya, hampir sama dengan tren internasional yang terjadi. Artinya ternyata bahwa para peneliti di Indonesia atau para inventor di Indonesia itu mengikuti tren internasional juga. Ya, jadi kita tidak ketinggalan dalam memahami apa yang terjadi di kancah internasional ternyata. Ya, kurang lebih begitu karena pasti Bapak Ibu sebenarnya mungkin sering berkomunikasi dengan teman-teman di seluruh mancanegara yang lainnya. Lanjut. Nah, kalau di bidang hak cipta, ya, ini saya ingin perlihatkan lebih rinci lagi dari permohonan hak cipta yang kita terima dari 2014 sampai seterusnya, dan kemudian apa yang terjadi setelah kita memutuskan untuk menerapkan persetujuan otomatis mendapatkan hak cipta. Bapak Ibu lihat itu tren permohonan hak cipta dari tahun ke tahun. 2017 ke bawah itu masih ya itu barnya sedikit sekali ya, baru belum ada sampai mendekati 5 digit, rata-rata 4 digit. Mulai 2018 itu meningkat secara tajam terus menerus. Nah, mulai Desember 2021 kita menerapkan satu model baru dalam pencatatan hak cipta dengan menggunakan metode namanya persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. Yang kurang lebih Bapak Ibu kalau mencatatkan hak ciptanya akan selesai kurang dari 10 menit. Setelah seluruh data dimasukkan dan Bapak Ibu bayar, kemudian direspon oleh Simfoni Kementerian Keuangan, 3-4 menit kemudian Bapak Ibu bisa mencetak surat pencatatan hak ciptanya. Yang tadinya memakan waktu 9 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ya. Kemudian kita reduksi lagi menjadi 3 hari. Tetapi setelah saya datang, kemudian melakukan evaluasi di hari pertama menjadi PLT, mereka bilang ada yang sampai 6 bulan ini belum selesai. Walaupun sebenarnya kita sudah menerapkan elektronik hak cipta, saya bilang nggak bisa. Ya, kita harus membuat sesuatu yang lebih yang lebih tidak bisa digampang oleh orang lain lagi. Saya diskusi sama mereka, saya punya ide, tolong disetujui. Kita ingin mencatatkan secara otomatis saja. Saya lapor kepada Pak Menteri, eksekusi saja pada itu dan tidak eksekusi. Akhirnya beliau launching pada tanggal 6 Januari 2022. Bapak Ibu lihat permohonan di 2022 sampai dengan hari ini saja, sampai dengan 15 Mei itu telah mendekati 29.789 dengan pencatatan hak cipta secara online. Dan kita lihat kontribusi dari UNAS seperti apa nanti, karena saya juga ingin memperlihatkan UNAS seperti apa. Ya, rugi juga kalau datang ke UNAS, tapi kasih tahu Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu kayak gimana. Ya. Baik. Nah ini tren permohonan hak cipta per tahun per bulan. Gimana itu tren yang terjadi dari 2015 sampai seterusnya. Yang paling banyak, yang paling atas itu, yang meningkat secara tajam itu adalah karya tulis. Ya, yaitu pasti dari digunakan lebih banyak karya tulis modelnya.
Kemudian kategori yang kedua itu adalah karya seni, kategori yang ketiga adalah karya audiovisual, kemudian yang keempat itu karya drama dan koreografi, dan yang paling akhir adalah komposisi musik. Yang itu tren dari bidang aktika dari 2015 sampai dengan 2021. Berarti kalau kita lihat dari sini, memang pemohon hak cipta terbanyak pasti berasal dari perguruan ini. Ya, itu karya-karya tulis yang mereka yang belum hasilkan. Baik, lanjut. Kalau dari sisi desain industri, ini angka yang kita terima dari 2018 sampai 2019, ya, dari dalam negeri dan luar negeri. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, kalau untuk paten itu lebih banyak dari luar negeri. Ya. Di dalam negeri persentasenya kurang lebih tadi di bawah 20%. Berbeda berbalik dengan permohonan desain industri. Desain industri itu lebih banyak di dalam negeri ketimbang luar negeri. Berarti teman-teman di Indonesia juga luar biasa, seperti pelaku UKM dengan membuat kemasan-kemasan yang menarik, itu kan bidang yang berkaitan dengan desain industri dan lain-lain sebagainya. Ya. Baik. Nah ini dia, lanjut. Untuk bidang paten saja, paten top 10 paten lembaga litbang dan perguruan tinggi itu saya sampai dengan 2021, saya lupa mulai dari tahun berapa, 2021 Bapak Ibu bayangkan Universitas Andalas itu adalah menduduki peringkat kedua terbaik untuk paten di seluruh Indonesia. Padahal dulu tadi nih sesuai LPM-nya dia bilang dulu cuma 13, 30, ya kemudian sekian, meningkat menjadi setelah masuk menjadi anggota TIS, oh itu meningkat ratusan ya. Tuh bayangkan Bapak Ibu banyak kalah dengan alma mater saya dan Prof. Oh ini tadi, ya itu. Bayangkan, ini Prof perlu dipromosi kepada para rektor yang lain. Andalas walaupun ada di Sumatera Barat nggak kalah dari sisi paten, kita nomor 2 terbang di seluruh Indonesia. Udah ya, itu dia. Ya, untuk Andalas. Baik, kita lihat secara keseluruhan menurut data kita di Andalas untuk hak cipta itu permohonan yang diterima kurang lebih 4.041. Ya. Ini sangat kontribusinya sangat besar sekali. Untuk paten 856, kemudian untuk desain industri 2014, dan untuk merek ini nggak ada. Jadi, Prof, apakah logo universitas itu sudah didaftar atau belum ya? Belum ya? Besok segera daftarkan. Karena saya kasih satu persentase di UGM. Ya, itu tetap mereka sudah dapat, Pak. Tiba-tiba ada satu perusahaan lain yang menggunakan merek mereka, termasuk ITS. Ya, ITS oleh perusahaan lain. Jadi tiba-tiba logonya ini disuruh tutup untuk dipakai yang lain kalau nggak daftar, gimana? Mau berperkara kan? Yes, ya. Nah ini semuanya panik aja biar nanti nggak jadi masalah. Ya. Jadi segera daftarkan itu logo. Ya, dan kalau ada ventura lainnya dari hasil bisnisnya, tolong dibuatkan logo yang menarik dengan branding yang menarik untuk kemudian bisa menggunakan branding itu dalam menjual produk yang dihasilkan oleh orang-orang cerdas, orang-orang pintar, kreatif dan inovatif dari Universitas Andalas. Ya. Baik. Ini kurang lebih beberapa contoh, ini sangat kecil sekali, yang Bapak itu kalau saya lihat itu contoh itu dari paten-paten yang ada di Andalas. Baik, next slide. Nah ini adalah perbandingan permohonan paten dalam beberapa negara ASEAN, Bapak Ibu sekalian. Sudah Bapak Ibu juga tahu bagaimana posisi Indonesia dari negara-negara lain di ASEAN. Jadi kita itu cuma kalah sama Singapura. Ya. Kita termasuk terbaik nomor 2 ya, dari permohonan paten. Ya, jadi kalau Malaysia yang selalu khusus dengan kita ternyata yang padahal di luar negeri Malaysia, makanya kau jangan kalah Malaysia, bilang kau kita lebih banyak apalagi yang lain. Ya. Itu baru sekalian beberapa hal penting dari angka peduli paten ini yang saya ingin membangun kesadaran kembali buat Bapak Ibu untuk
lebih berkompetisi lagi, meningkatkan karya-karya apakah di bidang paten, hak cipta, untuk memajukan lebih banyak lagi. Ya. Dan dari perguruan tinggi kan sebenarnya kita kasih insentif ya Pak Direktur untuk pembayaran darurat biaya penggunaan patennya saja dari tahun pertama sampai tahun kelima itu Rp0. Itu kita gagas sedemikian rupa. Saya itu waktu itu juga baik dengan Kementerian Keuangan. Jadi dari dulu kita itu ingin bela, ya. Saya cuma bilang gini saja, itu uang mereka berasal dari APBN yang sama, cuma pindah dari rekening Kumham ke rekening Kumham. Kan sama-sama buat APBN juga. Kalau perlu itu diberikan gratis, tapi kan nggak boleh diskriminatif juga dengan negara-negara lain. Kali itu adalah merupakan sistem dalam PRIPS. Ya, kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara manapun juga yang mengajukan permohonan di Indonesia. Ya, kurang lebih dari itu. Baik. Yang kedua yang bisa sampaikan, ini hanya ingin memberikan pencerahan saja. Lanjut secara pandang intelektual. Secara sederhana kurang lebih bahwa intelektual itu adalah kreasi yang dihasilkan dari kemampuan intelektual baik bersifat tradisional, kuno ataupun modern. Inilah bahasa saya ya. Kurang lebih dalam bahasa Indonesia kali beda lagi. Ya ada karya-karya seni, ya, kemudian karya sastra, desain, kemudian teknologi, invensi di bidang teknologi. Ada lagi sebenarnya yang lainnya adalah tadi branding, ya. Kemudian ada lagi rahasia dagang yang tak kelihatan, ya. Dan ada satu hal lagi terkait dengan indikasi geografis. Ya. Baik, lanjut. Nah, secara sederhana kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, itu dari definisi yang mengandung makna apa itu intelektual. Kalau kita lihat definisi secara undang-undang, ya, secara hukum nih, pasti Prof karena orang beliau adalah ahli hukum, ya kita harus membahasakan secara undang-undang juga. Jadi kalau dari sisi hukum, bahwa hak intelektual itu hak eksklusif. Kita tidak ingin menggunakan hak eksklusif ini sebenarnya mirip dengan monopoli, tapi monopoli agak kasar bahasanya ya. Lebih ngetren dengan menggunakan exclusive right ketimbang monopoli right. Adalah hak yang diberikan oleh negara. Jadi di belakang Bapak Ibu ketika dapat sertifikat oleh negara, maka ketika ada sengketa biasanya negara akan berada di belakang Bapak Ibu. Dalam ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Republik Indonesia. Ya, yang diberikan kepada penghasil intelektual atau pihak ketiga yang diberikan kewenangan sebagai penghasil intelektual. Hak eksklusif itu secara sederhana bahwa itu diberikan kewenangan untuk mengeksploitasi nilai ekonomi dari karya yang diperoleh dan sekaligus negara memberikan kewenangan untuk melarang siapa saja mengeksploitasi nilai ekonomi tanpa persetujuan secara legal dari pemerintah. Jadi dia punya nilai, ada hak positif dan ada hak negatif. Dia mengeksploitasi atau melarang orang mengeksploitasi. Itulah hak eksklusif yang Bapak Ibu miliki. Baik. Nah, kalau kita lihat cara perlindungan dari kekayaan intelektual, ada 3 metode ini. Yang pertama adalah konstitutif. Artinya Bapak Ibu harus daftar. Kalau nggak daftar, nggak mungkin lahir haknya. Itu dari paten, merek, desain industri, kemudian desain tata lapak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan hasil dagang. Ini harus didaftar. Sementara hak cipta sifatnya deklaratif sebenarnya. Jadi Bapak Ibu ketika punya karya di bidang hak cipta diumumkan ketika itu maka lahir haknya. Namun biasanya perguruan tinggi bahkan diwajibkan oleh Ristek untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka di bidang hak cipta. Jadi ada satu aplikasi yang mereka bangun namanya Sinta, itu bisa kelihatan siapa dosen-dosen yang paling banyak mengajukan paten merek dan akan diberikan penghargaan secara tahunan. Ya, dan itu kan adalah menjadi nilai bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan peringkat ya, dari Kementerian Kemendikbud sekarang dan Ristek. Kemudian yang ketiga dirahasiakan, yang baru dirahasiakan saja. Jadi kalau ada satu teknologi yang Bapak Ibu hasilkan di bidang apapun juga yang sifatnya perlu dirahasiakan saja.
Kenapa Bapak sekalian ada sistem ini? Karena sistem ini sudah memiliki masa perlindungan yang berbeda-beda. Kalau paten setelah 20 tahun akan jadi milik umum. Jadi harus Bapak Ibu melakukan modifikasi ulang. Kalau hak cipta, kalau Bapak Ibu memiliki sendiri itu adalah seumur hidup ditambah 50 tahun setelah meninggal, tambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Tetapi kalau dimiliki oleh institusi itu hanya 50 tahun saja dalam hukum dan akan menjadi milik umum. Jadi sudah cukup, artinya jangka waktu 50 tahun atau jangka waktu seumur hidup tambah 50 tahun untuk hak cipta, atau jangka waktu 20 tahun untuk paten untuk Bapak Ibu mengembalikan seluruh biaya baik material maupun moral yang dikeluarkan, artinya sudah kembali lah. Nah, nilai selepas itu akan saja sebagai sedekah kepada masyarakat. Ya, memang harus berpikir seperti itu. Saya sering katakan kepada yang lain, walaupun sudah memang kalau Bapak mau, ya setelah dapat nilai royalti sudah akan dia sesuatu juga sebagian supaya umurnya barokah. Ya, kemudian tambah lagi kreativitas dan inovasi yang bisa dihasilkan. Baik. Kemudian yang lebih lanjut yang saya ingin sampaikan adalah ekosistem intelektual. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Tadi berdiskusi dengan Pak Wakil Rektor ya, terkait dengan persoalan hilirisasi atau utilisasi. Ya. Jadi kalau kita lihat ekosistem intelektual itu ada 3 hal ini. Yang pertama adalah elemen kreasi. Itu adanya pada Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu adalah memiliki fungsi sebagai kreator, atau sebagai inventor atau pendesain untuk menghasilkan karya-karya itu. Dalam ekosistem KI, elemen kreasi itu merupakan bahan bakar dari ekosistem KI. Jadi kalau mobil itu nggak punya bahan bakar, nggak mungkin bisa jalan. Kami nggak mungkin bisa memproses untuk menerbitkan sertifikat, memberikan perlindungan tanpa ada kreasi dari Bapak Ibu. Dan kami juga akan sangat ringan untuk melaksanakan pekerjaan kalau kemudian kreasinya menjadi sedikit. Nah, itu elemen yang kedua adalah elemen proteksi. Kalau elemen proteksi, Bapak Ibu tidak bisa mengambil kewenangan ini. Ini mutlak hanya diberikan negara kepada Direktorat Jenderal Intelektual. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba dapat surat perintah hak cipta dari Kemendikbud dan Ristek, itu pasti tidak sah. Ya. Harus ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM atas nama direkturnya. Ya. Itu yang sah. Hanya satu. Kemudian yang ketiga adalah elemen utilisasi. Ini merupakan mesin dari ekosistem KI. Nah, dalam kaitannya dengan upaya utilisasi atau hilirisasi atau komersialisasi, nah kami membangun sebuah platform baru untuk membantu Bapak Ibu yang disebut dengan IT Marketplace. Ya. Nah, sekarang ini eranya adalah era e-commerce, perdagangan di dunia maya. Ya. Dan hal yang disebut dengan IT Marketplace itu baru ada 2 di dunia Bapak Ibu yang punya hal ini. Yang pertama lagi Dennis pada Office di Denmark, dan yang kedua adalah Indonesia. Kita ingin membantu Bapak Ibu supaya dikenal oleh para pembeli atau investor atau para pebisnis. Ya. Itu terkait dengan sistem intelektual. Baik, kalau kita lihat dari bentuk kepemilikannya, karena intelektual itu ya ada dibagi 2. Ada karya yang sifatnya komunal, dimiliki komunal, ada yang sifatnya adalah personal. Personal yang dimaksudkan di sini adalah bukan individu sebenarnya, termasuk badan hukum yang memilikinya. Karena para penghasil intelektual itu dihasilkan oleh individu, kemudian dialihkan haknya kepada institusi. Jadi kalau nanti ada paten misalnya di sini dihasilkan oleh seseorang, itu mesti dari Pak Yasman, ada pemeriksaan administratif, ini sudah ada pengalihan haknya atau belum? Sudah dialihkan Pak Andalas atau belum? Kalau belum dialihkan Pak Andalas, misalnya akan disurati beberapa surat kita dari Pak Yasman. Ini statusnya kayak gimana? Mau dimiliki oleh Andalas atau dimiliki oleh diri sendiri? Tetapi undang-undang menetapkan bahwa paten yang dihasilkan atau invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas, maka yang menjadi pemegangnya adalah institusi di mana dia berada, kecuali diperjanjikan lain. Dan inventornya lah, dan inventor kecuali diperjanjikan lain. Kalau hak cipta juga ada aturan-aturan seperti itu yang yang diatur di dalam undang-undang. Baik, lanjut. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini definisi saja apa itu hak cipta. Ini tadi beberapa
jangka waktu perlindungan biar Bapak Ibu juga tahu. Kurang lebih saya kalau dapat praktika berapa jangka waktu perlindungannya. Ya, di pasal 58 itu jelaskan dia seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun atau 50 tahun jika pemegangnya adalah badan hukum. Karya seni terapan itu hanya 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Kalau ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara ya pasti berlakukan pada batas waktu. Kalau program komputer itu hanya 50 tahun. Habis itu jadi milik umum, jadi Bapak Ibu tak boleh klaim lagi kamu melakukan pelanggaran yang nggak ada kalau lebih dari 50 tahun. Yang sederhana saja dalam masyarakat Indonesia. Kalau produser rekaman 50 tahun sejak kita difiksasikan dan untuk lembaga penyiaran 20 tahun. Ini aturan-aturan dalam hukum terkait dengan jangka waktu perlindungan yang ada. Baik. Kemudian lebih lanjut inilah jenis ciptaan yang Bapak Ibu dapat ajukan ke kita apa saja. Ya. Itu kita bagi dalam 8 kelompok besar karya tulis. Kemudian di bidang karya tulis ini ada sangat banyak yang Bapak Ibu bisa ajukan. Bahkan sebenarnya dari proposal ya, penelitian itu sudah bisa dianggap sebagai hakikat. Karena itu menjadi penting. Bapak Ibu jangan kemudian juga ketika punya proposal penelitian bisa dibuka kepada orang lain sebelum kemudian didaftarkan. Bisa jadi itu persoalan karena nanti akan diambil oleh dia kemudian didaftarkan oleh dia sendiri juga. Apalagi di bidang patent yang kita kenal dengan sistem post to pay system. Ya. Kemudian ada karya seni, ada komposisi musik, ada drama dan koreografi, karya audiovisual, rekaman suara, kemudian karya fotografi dan karya lainnya. Ini kurang lebih ada 8 jenis ciptaan yang ada di mana di hak cipta. Baik. Nah ini contoh-contoh hak cipta bidang digital apa saja? Ternyata bentuk PDF, e-book, audiobook itulah hak cipta bidang digital. Ya. Kemudian ada streaming, MP3, download, kemudian dan seterusnya. Ini di bidang-bidang digital. Nah, tren permohonan hak cipta terkait dengan COVID, karena kita masih COVID juga ya. Jadi apa saja yang mereka ajukan terkait dengan permohonan COVID di data kita kurang lebih sebanyak ini. Jadi cukup banyak juga dari 2021 sampai 2021 di bidang karya tulis yang mengulas terkait COVID itu ada 740. Di karya rekaman video ada 556 sampai seterusnya. Ada kreativitas orang untuk melihat ternyata COVID bukan hanya membawa musibah, ya, tetapi memang seluruhnya di balik musibah itu ada hikmah saja yang terjadi. Ternyata ada orang yang kemudian punya kreativitas untuk mencari solusi. Ya. Gimana saya bisa mendapatkan keuntungan di balik daripada COVID ini? Ya. Baik. Lanjut saja ke berikutnya. Ya. Nah, desain industri. Lanjut desain industri kurang lebih seperti ini. Jadi lanjut saja ya, lanjut di bagian kedua. Nah, apa kira-kira pentingnya Bapak Ibu memiliki desain industri? Yang pertama, kalau Bapak Ibu memiliki desain industri akan menambah daya tarik daripada produk. Kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan di supermarket di Jepang ya, itu hampir seluruh produk di supermarket, telur sekalipun itu dijual pakai kemasan. Nggak ada telur yang dijual ya dalam rasanya telanjang gimana kayak telur. Ya, padahal itu ditaruh di kemasan-kemasan yang menarik supaya orang tertarik. Karena ternyata memang daya tarik untuk orang membeli tidak semata-mata dari produknya, tapi kemasannya membuat menarik. Ya, ada daya tarik tersendiri. Termasuk uni-uni yang kemarin kita kunjungi stand mereka di pameran di Sampika, itu mereka bikin kemasan-kemasan yang menarik. Kreatif juga memang teman-teman di Padang yang apa saja bisa dibikin. Ya. Ada satu ibu-ibu dia bikin kerudung dengan motifnya itu motif apa ya, ikon dari Padang. Ya. Ada jembatan apalah kemarin itu, kemudian akar kayu apa itu motif dari kerudung. Jadi orang
kampung sini ada mereknya juga itu dia bikin merek. Jadi nggak bisa ditiru orang lain lagi. Ya, itu adalah desain industri mereka bikin kerudung dengan motif tertentu. Ya, ada lagi kemarin orang bikin kerudung kulit dengan serundeng. Ada. Ya, selama ini kan kerudung kulit biasa aja dibeli, ini dia bikin pakai serundeng. Ada rendang belut, rendang apa lagi kemarin itu ikan lele. Saya bilang hebat-hebat kali ini beserta dengan kemasannya, itulah desain industri. Makanya menjadi daya tarik tersendiri. Ya. Kemudian akan menyasar segmen pasar tertentu. Biasanya memang desain industri itu dibuat segmen-segmen pasar. Contohnya misalnya sepatu. Ya. Segmen pasar orang tua dengan anak muda beda, maka desainnya pasti beda. Arloja misalnya, anak wanita dengan laki-laki pasti beda. Nah itu segmen-segmen tertentu. Dan ini adalah sisi desain industri. Ya, tapi kalau sudah bicara fungsi, itu bukan desain industri, itu adalah paten. Ya, itu juga perlu kreativitas tersendiri. Ya, yang melahirkan ceruk pasar baru, memperkuat daya pembeda dalam brand dan seterusnya. Intinya, silakan Bapak Ibu setelah mendapatkan merek, misalnya, maka perlu mendapatkan desain industri lagi untuk membuat daya tarik tersendiri dari produk yang akan dijual. Ya, lanjut deh. Lanjut. Nah ini contoh-contoh desain industri Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Ya, Bapak Ibu dapat lihat tinggal contoh-contoh yang menarik di publik. Nah, yang lebih antik lagi, orang bikin desain industri dengan menggunakan pandemi COVID-19. Next slide. Ya. Ini desain industri Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu nggak pernah akan memikirkan ada masker yang terbuat dari batik kalau nggak ada COVID. Karena seluruh masker yang ada dulu ya ini yang dipakai sama Pak Wakil Rektor ini yang kita pakai ini adanya adalah khusus untuk urusan kesehatan yang hanya digunakan oleh para dokter, para perawat di rumah sakit. Tapi sekarang dengan pandemi COVID, coba lihat, sangat cantik sekali orang bikin masker. Ya, bahkan ada baju batik yang dibeli sekaligus bersama-sama dengan nuansa warna yang sama dengan maskernya. Kemudian ada kunci kontak flash juga orang dibikin karena supaya tidak bersentuhan. Bahkan di lift nggak menggunakan tangan lagi kan, menggunakan kaki. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan menganggap bahwa sebuah musibah adalah musibah belaka, tetapi di balik musibah itu, kalau kemudian kita mau melahirkan kreativitas untuk mendapatkan nilai ekonomi, nah di situ ternyata budaya. Memang Bapak Ibu sekalian, seluruh keadaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah baik menurut pandangan manusia atau tidak, kalau diteliti lebih dalam lagi, ternyata tidak ada yang tidak punya manfaat. Manfaat adalah seluruhnya ada. Maka Bapak Ibu jangan pernah protes kalau ada masalah. Kan kita protes dulu ini, padahal ternyata membawa manfaat yang lebih besar buat kita lagi. Itu ada masalah kemudian dibikin kayak gitu, nggak pernah dipikirkan ya. Dan macam-macam. Ada COVID sebagai reminder sampai kayak gitu orang mikirin apa itu. Ya. Silakan nanti di mana mau melahirkan apa lagi, tapi COVID sudah berakhir, cari yang lain lagi lah. Ya, tapi kita juga tentang penyakit lain lagi, lebih baik kita cari yang baik-baik saja. Tapi pada umumnya memang untuk melahirkan sebuah hal yang baru harus ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian lahir kreativitas yang lebih tinggi lagi. Baik, lanjut. Ini adalah merek yang saya enggak. Nah, ada beberapa merek yang telah go internasional, kayak Tolakangin, kemudian Berat, Gojek, Indomie, Jeko, itu mereka telah go internasional. Gojek dan lain sebagainya. Baik. Nah, di Indonesia orang sekalian kalau ingin membuat merek dia go internasional, kita punya sistem yang namanya adalah Madrid System. Ya, jadi mengajukan permohonan sebagai executive office di Direktorat Jenderal Intelektual, merek itu Bapak Ibu dapat daftarkan secara langsung juga di beberapa negara yang lainnya. Ya, jadi kurang lebih sampai dengan saat ini sudah ada 289 merek Indonesia didaftarkan di luar negeri dengan melalui sistem Madrid. Artinya adalah single permohonan.
kemudian dia akan terdapat di beberapa negara. Kalau untuk paten tadi namanya adalah PCT. Ya. Kalau di merek namanya adalah margin system. Ya. Baik, nah merek bisa dilakukan lisensi dan sebagainya. Lanjut bisa dengan dengan franchise kayak gini modelnya. Jadi Bapak Ibu, termasuk yang kita ajarkan kepada ibu kemarin itu. Bisa jadi merek itu kemudian kalau dipasarkan nanti di IP marketplace itu bisa digunakan oleh orang di Sulawesi, bisa digunakan oleh orang di Irian sana. Dia nggak punya merek, tak bisa menggunakan itu. Ya. Coba misalnya kayak K24, itu kan franchise sistemnya, LP3I. Ya, kalau mau franchise LP3I itu harus bayar 1 miliar. Ada teman saya punya Snappy, saya tanya sama dia, bang berapa ini franchise-nya? 1 miliar. Dia ongkang kaki saja dapat 1 miliar. Ya. Tapi mikirinnya dulu yang awalnya untuk melahirkan branding itu yang agak susah. Ya. Baik. Kemudian ada sistem merek yang lain yang disebut dengan co-branding produk seperti Yogyakarta. Di Yogyakarta itu dimiliki oleh Pemda. Ini yang kita sampaikan kemarin kepada Pak Gubernur juga sama kemarin asisten terkait dengan metode co-branding ini. Lanjut. Nah ini contoh-contoh perkembangan merek terkait dengan COVID. Ya. Memang tadi saya bilang ya, mulai dari hak cipta, kemudian desain industri, kemudian ini merek. Itu semuanya merek COVID. Ya. Merek-merek yang mereka ajukan terkait dengan COVID. Ya. Ada COVID-19 terkait dengan herbal, ada digital COVID-19 terkait dengan tracing system. Ya. Dan seterusnya, ya, kurang lebih gitu. Menarik memang hidup ini Bapak Ibu. Kalau mau dinikmati, tapi kalau tidak dinikmati menjadi tidak menarik. Lanjut saja, saya mau kasih contoh-contoh yang menarik saja. Lanjut, ya, lanjut. Nah, mereka jadi prinsip dalam perlindungan paten. Baik sekalian. Ini salah satu prinsip dalam perlindungan paten termasuk merek yang sifatnya konstitutif selain hak cipta. Yang pertama, kita menerapkan sistem post profile. Siapa yang mengajukan pertama kali? Bukan siapa yang menggunakan pertama kali, tapi siapa yang mengajukan pertama kali. Oleh karena itu, sudah ada beberapa kasus di merek ini. Mereka sudah punya merek, nggak didaftarkan. Ada orang lain mendaftarkan merek, tiba-tiba kemudian diberhentikan di sana. Kau berhenti. Kalau nggak kau bayar 1 miliar, kalau ini maju. Itu karena ketidaktahuan masyarakat. Ya. Dia memanfaatkan kesempatan. Tapi saya juga tidak menghendaki ada orang yang jahil dan zolim kayak gini. Ya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menutup bisnis orang lain. Ya. Atas ketidaktahuan dia. Ya. Semoga orang-orang kayak gitu tidak baru hidupnya dan cepat mati. Iya, saya doakan saja kayak gitu. Karena kamu disangkan orang kan, kalau udah berurusan dengan pengadilan, besar sekali bahaya. Kecuali kalau dia punya niat yang baik. Ya, saya sudah dapat merek, ya kita bisnis bersama-sama. Oh, boleh gunakan merek saya, merek itu tetap eksis, silakan. Ya, nanti kita berkompetisi rezeki. Ya siapa saja yang dapat rezeki, ya kita dapat. Tapi kau nggak perlu tutup saya. Ya, itulah. Kalau dibalik daripada terkait intelektualnya ada hal-hal kayak gitu. Ya, kemudian perlindungannya teritorial. Jadi kalau Bapak Ibu dapat merek di Indonesia, dapat paten di Indonesia, desain di Indonesia, tidak berlaku di Malaysia, tidak berlaku di Jepang, harus mendaftar ke sana juga. Berbeda dengan hak cipta, kalau Bapak Ibu dapat hak cipta, berlaku universal di seluruh dunia, tidak boleh ditiru oleh siapapun juga. Ya, makanya pelanggaran di Indonesia yang dianggap oleh teman-teman dari USDR misalnya kayak gitu di kategori KPWR karena di bidang digital misalnya terkait dengan hak cipta. Walaupun mereka mendaftar di hak cipta itu nggak boleh kemudian kita menggunakan secara ilegal. Harus beli yang asli, nggak boleh KW. Ya. Itu perlindungan hak cipta berlaku universal. Jadi buku-buku yang dibuat oleh teman-teman di Andalas itu berlaku di seluruh dunia. Kalau dia ingin mengambil sesuatu, harus dia kuat seperlunya. Kalau dia ingin kemudian menjualnya di sana, dia harus lisensi.
Makanya banyak juga buku-buku yang kemudian mendapatkan lisensi dari negara-negara lain. Kemudian kalau untuk paten ada dia tahunan, yang tadi yang saya sampaikan sama Prof. Pak Rektor bahwa Pak Yasman ini punya uang yang terbanyak, penghasil uang terbanyak di Kerajaan Indonesia. Kami juga mendapatkan PNBP di tahun 2021 kemarin 834 miliar. Itu dari hasil pengajuan permohonan dan biaya penggunaan paten. Itu 60% sampai 70% itu adanya pada biaya penggunaan paten. Dan kata Pak Yasman tadi setelah dikalkulasi dari 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir kontribusi paten itu untuk negara mendekati 3 triliun. Itu baru paten. Belum yang lain-lain. Itu urusannya kan bisnis. Makanya juga ada yang bilang bahwa KAI ini salah satu bentuk penjajahan baru bagi negara-negara maju ke negara berkembang. Itu berlaku di zaman dulu, tapi sekarang nggak begitu lagi. Mungkin awal-awal, tapi ternyata Indonesia punya potensi SDM yang luar biasa yang tidak kalah juga dengan negara-negara lain di dunia. Hebat-hebat itu orang Indonesia. Coba lihat peraih Nobel, sebagian besar juga. Kalau ada kompetisi Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, sebagian besar juga dari orang-orang Indonesia. Ya, baik. Ini paten Indonesia terkait dengan COVID-19 beberapa hal, kurang lebih. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah mencela atau memfitnah daripada musibah yang datang. Ternyata membuat barokah bagi sebagian orang yang lain dan membawa manfaat bagi kita sendiri. Ya, itulah pesan saya terkait dengan COVID dan ternyata kaitannya dengan kekayaan intelektual menghasilkan banyak kreativitas. Dan Bapak Ibu lebih jauh lagi di era pandemi COVID justru permohonan intelektual itu meningkat dibandingkan dengan bukan COVID. Artinya apa? Kreativitas orang di pandemi COVID itu juga meningkat. Ya, dia ada di rumah ternyata mikirin apalagi ya. Tapi kita juga jangan berdoa agar datang lagi COVID yang lain. Kita berkreativitas. Baik Bapak Ibu, ya. Lanjut, ya lanjut saja. Nah, pentingnya kepentingan KAI. Baik, ini saya ingin masuk lebih cepat. Pentingnya KAI dalam penelitian. Ya. Bagi Bapak Ibu sangat penting. Yang pertama menghindari duplikasi pekerjaan riset. Jadi Bapak Ibu jangan pernah membayangkan bahwa riset yang saya hasilkan hari ini, kalau tidak menjadikan dokumen paten sebagai cited dokumen, sebagai citasi atau sebagai private art, Bapak Ibu mengatakan saya adalah baru. Oh, belum tentu. Itu sudah dilakukan oleh orang lain di dunia paten 10 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu. Karena seringkali sudah ada di dokumen paten, adanya di pasar, itu baru 15 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Karena saat ini belum dia punya nilai pasar atau belum ada kemungkinan industrinya bisa membuatnya, tapi sudah dipikirin oleh orang-orang pintar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bebas dari tuntutan pihak lain atas pelanggaran penghargaan. Tiba-tiba Bapak Ibu kemudian produk sesuatu ada paten orang lain, siap-siap saja nanti dari Kapolres atau dari Polres datang akan panggil Bapak Ibu BAP ya, atas pelanggaran paten yang beasiswa orang lain. Kemudian akan mengenal state of the art untuk mengetahui perkembangan terakhir di bidang teknologi tertentu. Sebagaimana saya sudah jelaskan tadi kemudian, gimana tren di Jepang, gimana tren di Amerika, gimana tren di Cina dalam permohonan mereka untuk meneropong masa depan itu kira-kira teknologi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu menjadi penting. Kalau Bapak Ibu tidak melawan buana di dunia maya, situs-situs database paten, Bapak Ibu akan ketinggalan dalam penelitian. Dianggap adalah peneliti kuno, meneliti yang sudah diteliti oleh orang lain, ya, atau bahkan dianggap sebagai plagiator pada akhirnya atau duplikator, ya, menduplikasi punya orang lain. Jangan sampai ada sebutan-sebutan seperti itu. Kita tidak mau ada duplikator yang kita adalah inventor. Dia orisinil menghasilkan karya sendiri. Kemudian berkontribusi pada pengembangan informasi dan teknologi, karena apa yang itu hasilkan di bidang paten kita publikasi dan akan menjadi referensi bagi orang lain untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Ya. Kemudian mengidentifikasi teknologi alternatif
matikan sumbernya, apalagi bidang energi misalnya, ternyata ada energi kayak gini, kemarin yang lebih sibuk dan ribut itu adalah masalah air. Motor yang sebenarnya masalah air itu sudah lama. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu cari di dunia dokumen kemarin, itu sudah dibicarakan bahwa air berpotensi untuk menjadi bahan bakar dalam tekanan sekian, itu sudah 50 tahun yang lalu dibicarakan di dokumen kemarin. Pada tekanan sekian dia akan bisa menjadi penggerak mesin. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu harus melihat alternatif di dalam dokumen paten. Memperbaiki mutu kualitas produk dia. Hampir sebagian besar misalnya dengan mobile. Ini kan semua adalah perbaikan penyempurnaan daripada apa yang sudah ada. Awalnya mobile phone kan cuma fungsinya waktu itu untuk talking sama SMS saja. Berkembang hingga menjadi hari ini. Sehingga ini saja sudah bisa, kita tidak perlu jam lagi karena sudah ada jam di dalamnya. Jam itu hanya diperlukan untuk fashion saja pada hari ini. Ya. Mau perlu apa lagi? Sudah ada radio di dalamnya, apa saja sudah ada di sini. Itulah dia, ya, memperbaiki mutu kualitas daripada produk. Itu dengan searching untuk melakukan penelusuran. Kemudian indikator output penelitian, ya, pasti di peraturan medis gitu ya. Kalau masalahnya output itu adalah paten, kemudian laporan penelitian hak cipta kan dia output kan. Ya. Kemudian terakhir adalah menjadi kebanggaan bagi lembaga riset atau perguruan tinggi. Ya, ini terbukti hari ini. Ya, Anda bisa bangga terhadap perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari rektor yang dihasilkan. Pasti prof kalau ketemu sama rektor yang lain sudah bisa agak minggir dulu kepada rektor yang lain. Hati-hati dengan rektor yang balas. Ya, sekarang Anda sudah lebih maju dibandingkan yang kita melakukan intelektual. Prof lagi membalas itu karena pasti dia ketawa kalau dia. Nah, ini menjadi penting riset tanpa melanggar pihak lain. Apa yang harus dilakukan supaya tidak melanggar paten orang lain? Yang pertama, riset berdasarkan paten yang sudah public domain, artinya sudah jadi milik umum. Itu menjadi penting. Jadi kalau ingin melakukan penyempurnaan dari punya orang lain, jangan melakukan penyempurnaan dari paten yang masih hidup, masih punya masa perlindungan. Bisa jadi diberikan paten karena penilaian kalau berdasarkan kebaruan maka inventif dikasih paten. Tapi ketika dieksekusi untuk dikomersialisasi, you nggak bisa. Harus minta izin kepada saya karena nggak mungkin bisa mengeksekusi patennya tanpa harus mengambil sebagian paten saya. Ya, kasus di Surabaya begini dan banyak kasus yang lain. Tetapi sebenarnya undang-undang paten memberikan solusi, yaitu dengan lisensi wajib. Ya. Apabila ada satu paten yang sudah diberikan, ya, kemudian tidak bisa dilaksanakan tanpa melanggar paten orang lain, maka dia bisa meminta lisensi wajib dari Direktorat Jenderal Intelektual. Itu solusi undang-undang. Ya. Jadi silakan. Tetapi yang paling aman jangan mengembangkan dari yang masih hidup. Yang kedua, yang sudah ditarik kembali, yang ditolak, yang dihapuskan, yang dibatalkan, atau pembatalan atas permintaan sendiri, atau batal demi hukum atau kadaluarsa. Ya. Dan yang lebih bagus lagi adalah Bapak Ibu melakukan riset terhadap apa di bidang ilmu masing-masing, terhadap bidang ilmu yang tidak diajukan patennya di Indonesia, karena sifatnya teritorial. Bapak Ibu lihat tadi, permohonan paten dunia itu rata-rata 1 juta, di Indonesia baru 12 minggu sekian. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu kalau melakukan penelitian, jangan hanya melihat website PDKI Indonesia, tapi lihat tren di Jepang, tren di Amerika, kemudian tren di Jerman, tren di negara-negara yang sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Nah, itu akan menjadi aman. Dan UNAM punya paten dalam survei. Itu dia ketua sentra KAI-nya ya. Ya, silakan nanti belajar sama beliau bagaimana melakukan survei yang lebih baik lagi. Ya. Baik, kemudian ada proposal insentif yang memang sudah diajukan dalam undang-undang di peralatan PMK 136. Jadi Pak Wakil Rektor nanti setelah kemudian paten ini bisa bernilai komersial,
Nah, ini patokannya untuk PPMK ini untuk mendapatkan royalti, termasuk hak cipta. Ya. Kemudian ada satu hal lagi sebenarnya yang kita inginkan, ya, tapi ini harus diskusi dengan siapa, saya nggak tahu, dengan Pak Rektor untuk bisa melobi ke BKN bersama dengan Menpan RB untuk menaikkan nilai kurun angka kredit secara berjenjang. Ya, kan sekarang pasti sama-sama saja nilai angka kreditnya, saya nggak tahu itu belum baca, tapi mestinya adalah paten sederhana harus berbeda angka kreditnya dengan paten harus berbeda dengan angka kreditnya dengan paten PCT, dan paten yang diserap oleh industri harus beda lagi nilai angka kredit, harus lebih tinggi lagi. Ya, insentifnya sudah, tapi yang angka-angkanya kan kewenangan dari PUM-nya belum. Kalau insentifnya udah, tapi yang PUM-nya ini kan biasanya dosen itu maunya dua, kredit poin sama kredit poin. Ya, itu sama lah, saya juga dulu sama, saya juga adalah JFT. Maunya kita dua-duanya pasti kredit poin dan kredit poin itu pasti dicari oleh JFT. Ya, jabatan fungsional, ya dosen lah, peneliti lah, yang pemeriksa paten kayak Sabridal tadi. Ya, tapi kalau struktural nggak mikirin kredit poin dia main. Ya, tapi kalau yang JFT pasti diperhatikan dua-duanya itu. Nah, ini yang sedang kita pikirkan, Pak. Ya, semua nanti coba didiskusikan dengan teman-teman di BKN, di Menpan, untuk kita bantu para peneliti di seluruh Indonesia supaya angka kredit ini bisa dibuat secara progresif. Ya, mulai dari paten sederhana, kemudian paten PCT, dan paten yang bernilai komersial itu perlu ada. Kalau nilai imamnya sih sudah ada insentifnya udah ya. Jadi Bapak Ibu, kita diam-diam di JKI, tapi mikirin masih Bapak Ibu juga itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus lebih banyak mendoakan direktur jenderal intelektual itu, kita diam-diam saja mikirin Bapak Ibu. Ya, bukan mikirin saja kebahagiaannya di akhirat, mikirin juga bagaimana hidupnya bahagia di akhirat, bahagia juga. Baik, lanjut saja. Saya ingin menutup sebenarnya ini biar kalau ada diskusi kita diskusi saja. Lanjut saja, ini saya sudah sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ini juga yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu. Saya sudah diskusi dengan setiap waktu terkait dengan Global Innovation Index ini. Yang Indonesia sebenarnya bukan makin baik, tapi makin menurun saja. Padahal beberapa inovasi kita relatif lebih meningkat, tapi ada satu sisi lain, memang kita harus meng-hire orang yang bisa mengutak-atik Global Innovation Index itu, parameter-parameter di dalamnya, apa saja yang masih kurang, kemudian kita tingkatkan. Bayangkan, berdasarkan Global Innovation Index 2021, ya di 2019 Indonesia berada pada urutan 85. Di 2020 masih urutan 85, tapi di 2021 turun 2 poin menjadi 87. Ya. Sementara negara-negara di tetangga kita itu relatif meningkat, kayak Malaysia, ya 36, padahal jumlah patennya tadi lebih banyak daripada Indonesia. Ya. Kemudian Vietnam 46. Jadi ada sesuatu yang keliru dari pemahaman ini. Karena Global Innovation Index ini bukan dikelola direktur jenderal intelektual dan bukan hanya kita saja menjadi kontributor untuk bisa menaikkan nilai ini. Ya. Tetapi dari peringkat kolaborasi universitas dengan R&D, ya, di tahun 2019, jadi sudah lebih bagus, ya, antara kolaborasi industri dengan perguruan tinggi. Di 2019 kita masih peringkat 34, di 2020 naik satu peringkat menjadi 33, kemudian di 2021 naik 6 peringkat. Jadi cukup bagus, ya. Kemudian di peringkat paten sederhananya juga seperti itu, kita meningkat menjadi jauh lebih bagus, ya, permohonan-permohonan yang ada. Ya. Ini beberapa hal juga yang Bapak Ibu perlu ketahui akan terjadi di dunia internasional hari ini. Ya. Lanjut. Ya, lanjut saja, lanjut. Ini tentang komersialisasi, nanti Bapak Ibu bisa baca saja, ya, Pak Moderator. Ya, baik. Lanjut saja, saya ini terakhir di program unggulan DJKI. Ya.
apakah Bapak Ibu bisa berkontribusi bersama-sama dengan kita, apalagi ada Pak Yasman di sini. Ya, terus di bagian akhir saya, terus ya ini dia. Kami ada beberapa program unggulan yang kemudian kita bisa, saya nggak tahu bagaimana nanti bisa sharing dengan Bapak Ibu. Ya, di tahun 2022 kami bagi dalam 4 klaster, Bapak Ibu. Klaster yang pertama peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, apakah untuk internal DKI maupun untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya. Yang pertama kami ada Robin Seminar Menteri Hukum dan HAM yang sudah pertama kali dilaksanakan di Sumatera Utara kemarin, yang diikuti oleh seluruh provinsi di Sumatera dan dihadiri oleh beberapa gubernur, kemudian bupati, wali kota, para kepala dinas. Karena selama ini Robin Seminar yang kita laksanakan itu belum pernah melibatkan Pak Menteri secara langsung. Paling tinggi saya datang untuk membuka acara itu. Bahkan di Robin Seminar untuk HAM ini menghadirkan pembicara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Dalam Negeri, kemudian nanti kita sebenarnya menghadirkan waktu itu di meja Menteri Pertanian, tapi beliau kurang nggak tahu waktu itu kapan. Tapi di dalam Robin Seminar berikutnya di Jawa Tengah kita akan mengundang nanti yang lain, itu Pak Teten Mas Budi, Menteri Koperasi dan Usaha Mitra Kecil Menengah. Kemudian yang lainnya yang Bapak Ibu bisa lihat adalah menjadikan intelektual sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional serta pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan budaya. Kami membuat mobile IP clinic di Padang kapan ini? Bulan depan. Jadi ada satu lagi program yang kita buat, menghadirkan narasumber secara langsung dari Jakarta di 33 provinsi di Indonesia. Setiap bulan itu adalah 3-5 hari selama sepekan. Berkonsultasi sekaligus dengan para investor, pemilik pemohon merek, kemudian pemohon hakikat. Jadi masalah-masalah yang mereka hadapi itu bisa diselesaikan di waktu itu juga. Respon daripada masyarakat itu sangat bagus sekali dengan mobile IP clinic ini. Ya. Kemudian ada drafting KNK. Nanti Sumatera Barat akan menjadi salah satu host dari kegiatan ini. Kegiatan ini akan diselenggarakan di sini. Nanti saya nggak tahu Pak Yasman gimana nanti melaksanakannya karena ini pertama kali belum diadakan. Akan mulai kapan? Minggu depan. Pertama itu akan diadakan di Jawa Barat dulu di Bandung. Ya. Itu beberapa kegiatan yang lain. Kemudian IT Marketplace tadi juga. Ya. Dan lagi kegiatan kita menarik yang hari ini akan berlangsung sampai dan besok. Mensertifikasi pusat perbelanjaan supaya tidak menjual barang-barang ilegal. Harus persuasif. Ya. Jadi nilai tawar waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. Memberikan fatwa bahwa mengambil tanpa hak kekayaan intelektual orang lain itu sama dengan merampas harta biasa. Jadi hukumnya zalim dan dosa. Jadi saya sampaikan begitu kepada ulama. Ya, silakan edukasi mereka supaya mereka tidak menjual barang-barang yang tidak sah. Jadi nanti akan diberikan sertifikat mereka dipampang di mall itu, ini adalah sudah diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal Intelektual. Ini pertama kali kita akan lakukan di Surabaya. Ini akan berlangsung hari dan besok. Saya kira itu moderator beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih baik lagi buat khususnya buat para kreator, para inventor, dan para pengambil kebijakan dari Universitas Andalas untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik lagi dari tahun ini untuk menjadikan Andalas tetap leading di nasional bahkan internasional terkait dengan intelektual ini. Ya, apalagi Prof. Pak Rektor ini memiliki kedekatan secara khusus dengan Menteri Hukum dan HAM. Ya, dan juga direktur prakteknya orang sini menjadi negara Jawa. Dan saya juga memiliki kedekatan dengan Masjid Al Hakim. Ya, setiap datang ke sini pasti diminta untuk
ada keinginan diminta untuk kuliah duha di sana atau kuliah subuh. Sudah beberapa kali itu kuliah kuliah subuh di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.